Ini apa ya? Iya kan, apa ini? Apa ya? Itu ya kan. Kakak ini mirip nggak sih sama yang di sini? Oh iya benar sekali kak. Ini itu acara seminar mini mental health kak dengan temanya pentingnya kesehatan mental di kalangan anak muda. Kira-kira ada snacknya nggak sih, Kak? Wah ada dong, dong. pasti ada snacknya. Kami sediain Iya. Kalau kalian datang pasti Boleh dong minta. kalau datang nanti sebagai menonton seminar mini kami pasti kami akan kasih snack gitu kak. Oke, Kak. Ya jangan lupa datang ya besok ya. Pasti. Pastinya, Kak. Selamat siang teman-teman semuanya yang telah datang. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya di sisi-sisi waktu luangnya untuk datang kepada acara kami pada hari ini. Kami ucapkan sangat terima kasih banyak kepada audiens. Nah, teman-teman di sini kita akan membahas mental health, yaitu di mana temanya pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan anak muda. Kenapa anak muda? Karena kita adalah anak muda semuanya. Oke? Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pemaparan materi, yang pertama saya mau kasih satu buah pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Medan. Tidaklah lupa membeli papan. Mari kita berkumpul, berbagi pengalaman. Kita harapkan seminar kita dilancarkan. Tidak memperpanjang waktu, kita singkatkan waktu kita saja. Langsung saja kita panggil pemateri kita pertama, yaitu Elvin, untuk menjelaskan sedikit dari mental health ini. Kepada Elvin, dipersilakan. Kita akan membahas apa sih itu mental health. Kesehatan mental adalah kondisi di mana kita merujuk pada individu lah ya. Seorang individu mendapat kesejahteraan dalam emosionalnya atau pengendalian diri dan pikiran atau psikologis dan interaksi terhadap sosial individu. Nah, di sini mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres. Mengelola stres maksudnya ini adalah seseorang individu mampu tenang dalam melakukan sesuatu. Misalnya pada kayak kita mahasiswa nih mau UTS, mau ujian, pasti berpikir dong kan, gimana sih nanti UTS nih, gimana sih ujiannya, pasti kita cemas. Nah, di sini kita diajarkan untuk bisa mengelola stres kita atau kecemasan kita masing-masing. Pasti dengan teman-teman kita tanpa menimbulkan konflik. Dia itu tidak langsung stres atau depresi atau mentalnya langsung down, tapi dia berpikir untuk merubah kehidupannya itu gimana supaya dia mendapatkan pekerjaan lagi. Apa sih itu depresi? Depresi adalah dimana perubahan hati seseorang individu. Dia yang biasanya tidak putus asa, dia sangat semangat melakukan sesuatu, tapi setelah terkena depresi dia akan putus asa dan tidak mau melakukan apapun lagi. Dia merasa stres, bahkan bisa berpikiran untuk bunuh diri. Kadang kalau dia memberi tugas ya kita cuma saja gimana ya, deadline-nya cepat, tiba-tiba dosen ngasih ini harinya kumpul ya. Misalnya dia mengalami kekerasan atau tiba-tiba dapat bully dari kawan-kawannya, dia itu stres dan tiba-tiba dia melihat orang yang kena bully, pasti dia teringat lagi sama tuh flashback ke masa lalu. Pikiran untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya karena ada masalah tekanan dari keluarga, dari lingkungan, dari kawan-kawannya, sering dibully atau segala macamnya. Kita sebagai mahasiswa pasti sering nih kalau bersangkut paut dengan tekanan akademis ini. Seperti pendidikan saya dari waktu SD atau SMP, SMA sampai perkuliahan, pasti dipantau untuk nilai tinggi dari orang tua atau diharapkan untuk mendapatkan perguruan tinggi yang baik, sehingga kita mengalami tekanan yang bisa membuat kita cemas atau depresi, bahkan sampai membunuh diri di kamar sampai kita lupa makan lah, nggak bisa menjaga pola hidup sehat, jadinya kita sakit. Gimana teman-teman? Udah pada ngerti belum apa itu mental health, faktor-faktornya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi? Ada contoh-contohnya. Kira-kira ada pernah nggak yang pengalaman di sini yang kayak pernah nih aku kayak depresi nih, nggak mau keluar nih, ada bulian gitu. Pasti ada lah ya teman-teman. Cuman kita kayak lebih baik berdam sendiri gitu ya. Oke, alasan kesehatan mental penting di kalangan anak muda. Kenapa saya katakan anak muda? Karena tema kita di sini anak muda. Kita kan anak muda ya. Yang pertama, kenapa sih kesehatan mental ini paling penting di kalangan anak muda? Kenapa? Di lingkungan anak muda yang lebih banyak terkena seperti pengaruh kawan, doktrin dari teman. Nah, doktrin dari teman ini terjadi waktu di saat di anak muda. Kayak udah ada problem di orang tua atau di keluarga, di pertemanan
juga dia disingkirkan, diasingkan, diintimidasi, diisolasi gitu. Nah jadi di mana-mana itu ada tekanan. Akhirnya dia kayak udahlah aku merokok. Nah siapa di sini yang selalu dituntut oleh orang tuanya kayak kamu harus nilainya harus tinggi, ranking kamu harus menetap. Tapi kita semua orang tua pasti kayak pengen yang terbaik buat anak. Wah ternyata sakit banget ya ditekan kayak harus gini sesuai ekspektasi orang tua itu tinggi banget loh, setinggi Monas bahkan lebih tinggi lagi. Kayak kita itu bahkan nggak bisa meraihnya gitu, susah. Tapi kita harus berusaha ya teman-teman ya. Walaupun tuntutan di mana-mana, kamu harus 3,5 tahun harus lulus. Ya mendengarnya itu langsung shock gitu ya. Oke, kenapa anak muda itu sangat rentan banget ya? Karena dia itu ya akademis tadi. Kenapa nomor 4 dikatakan perkembangan yang kritis? Ada yang tahu? Perkembangan yang kritis, periode perkembangan yang kritis. Nah, teman-teman, karena di anak muda itu hormonnya kan tidak stabil, apalagi perempuan. Mohon maaf, menstruasi kalau perempuan terlambat itu gangguan dari kesehatan kan. Nah, jadi teman-teman, perkembangan yang kritis itu maksudnya kita punya hormon kita kadang nggak stabil, kesehatan kita nggak stabil, kadang kita nggak tidur, kurang tidur, atau karena kita makan makanan yang nggak sehat, atau karena stres loh yang paling berpengaruh banget karena perempuan ibaratnya. Laki-laki juga begitu. Nah, stres ini sangat berpengaruh banget teman-teman. Makanya di kalangan anak muda itu sangat penting untuk kita menjaga kesehatan mental kita gitu. Stres itu sangat berpengaruh. Nanti ini alasannya jadi ini, kita jadi salah jalan, sesat jadinya ya. Nah, kayak di dalam saya tangan masukin story begitu. Sebenarnya ya teman-teman, kalau kita berpikir positif sama teman-teman kita, kayak dia itu saya tangan masukin story, itu kita harus tahu dulu alasan dia kenapa. Mungkin dia pengen mencari perhatian, dia pengen dapat kasih sayang, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman kita kayak gitu, kita nggak boleh ngecek apalah caper kali, so iya pula tuh masukin story gitu kan. Sebenarnya dia itu pengen dapat kasih sayang, tapi dia nggak ada yang memberikan dia kasih sayang. Perhatian itu nggak kurang sama dia, baik orang tua, pacar atau teman, kayak dia tuh kurang, dia pengen masukin gitu ya. Memang itulah cara dia mendapatkan kasih sayang itu gitu. Sebenarnya kita nggak bisa ngejar orang langsung gitu teman-teman. Ya itu efeknya itu gara-gara memang mental kita udah down gitu teman-teman. Maksudnya apa sih? Haruskah kami semua nih kuliah komunikasi? Haruskah kami kuliah psikologi untuk bisa paham tentang upayanya? Nggak gitu juga ya teman-teman. Intinya maksudnya di sini nggak harus kuliah psikologi, nggak harus kuliah komunikasi. Kuliah apa nggak kuliah juga bisa. Yang penting kita memahami psikologi komunikasi kita. Psikologi komunikasi ini komunikasi intrapersonal, komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri yaitu meditasi. Kalau orang tahu refleksi diri. Ini kita seperti di kaca lah. Siapa yang pernah? Pasti pernah dong. Di kaca kita ngomong sendiri. Komunikasi intrapersonal kita itu kita bisa mengubah. Sebelum kita ngomong dengan orang lain, kita harus ngomong dengan diri sendiri. Itu makanya dibilang intrapersonal dulu baru interpersonal. Kita harus tahu. Mungkin dia di rumahnya boket dulu mungkin, atau mungkin dia pernah diisolasi, dibully. Karena teman-teman, sifat kita sekarang nih, perilaku kita sekarang karena masa lalu kita, bisa jadi masa kecil kita yang sakit, pengalaman buruk kita, misalnya orang yang udah benar-benar down mental kita itu teman-teman, itu bakal berpengaruh banget sama perilaku kita. Kadang kita kayak terlihat piknik, sementara kita itu piknik itu bukan dibuat-buat gitu teman-teman. Karena memang harus dari dasar mental dia yang benar muda itu, jadi dia pengen caper itu wajar, kayak bukan wajar bagi orang yang mengerti psikologi. Oke? Dari sini pahami? Yang poin 1, mengerti psikologi komunikasi. Kita harus mengembangkan lagi hubungan, bukan cuma interpersonal, komunikasi kelompok, siapapun yang boleh kita ajak interaksi, berdiskusi atau gimana, kita harus mengembangkan hubungan. Karena apa?
ODGJ ini nggak pernah sakit. Mandi dia itu, kalau ada kayak gitu lah di treatment mandi, tapi sakit juga gitu kan. Makan malah ada hotel, ada bucis, dia malah takut yang di jalan itu bisa hidup kayak gitu kan. Kenapa? Dia ketawa lagi kan? Ketawa kok kayak gitu, nggak ada bebannya. Nah itu kesimpulannya teman-teman. ODGJ seperti itu, memang dia fisiknya memang dia mengenai pola hidup memang nggak teratur ya, tapi pikirannya memang nggak ada ODGJ. Tapi jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Memang pikirannya memang udah nggak ada, memang kayak kita tuh memang udah plong gitu, ketawa aja senang aja hidupnya, jadi dia kayak sakit. Nah, mental kita tadi kan udah nih, kita harus tahu, kita harus mengelola stres kita. Apalagi orang ini udah pernah jadi kasus bullying gitu, ada kemungkinan nih stres satu gino pulang dari berapa? 20.000, alah 20.000 yuk, aku lumayan 1 juta lagi bilang. Nah, jangan dibanding-bandingkan teman-teman, kita bisa. Masalah orang beda-beda, mental orang pun beda-beda. Contoh, siapa namanya? Nadia sama Kesia ya? Kesia. Nadia sama Kesia pasti beda-beda orang, beda juga dong mentalnya. Masa sama? Orang mereka pengalaman hidupnya beda, tentu kan cara hidupnya beda, pengalamannya beda, apa aja yang beda, itu perilakunya beda juga, persepsinya beda juga, sudut pandangnya lebih beda. Karena sama-sama belajar kan, saya juga bukan sempurna, sama-sama berbagi pengalaman gitu. Barangkali teman-teman nih ada yang mentalnya gagal, tapi orang lain kok nggak ngerti ya sama saya ya. Kita lagi yang harus lebih positif lagi. Mereka mungkin nggak ngerti, mungkin mereka minim sama interaksi, mungkin mereka nggak tahu, mungkin psikologi itu sangat ganggu banget, mental itu sangat berpengaruh banget gitu. Mereka sama sekali nggak tahu. Kita harus bisa ke pola hidup yang lebih baik lagi, menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi, pola hidup yang berubah, inovasi diri kita dari yang negatif ke positif ya. Jangan pula kalau udah baik, aku berubah kan dari ini jadi jahat aku, nggak boleh ya. Kita harus berubah ke lebih baik. Saya juga belum baik. Kita harus sama-sama belajar biar kita bisa menjaga kesehatan mental kita bisa mengerti orang lain, kita mengerti perasaan orang lain, dan kita pun dipahami oleh orang lain. Oke, barangkali ada teman-teman yang barangkali bisa ada yang mau bertanya. Ya, ada 2 orang ya? Ya. Oke, silakan yang pertama. Halo, perkenalkan nama saya Fatima dari Internasional Fakultas Ilmu Psikologi. Nah, dari segi ini saya ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa sih mungkin untuk waktu diri sendiri dalam menjaga kesehatan mental? Oke, terima kasih. Wanita ya? Oke. Siapa lagi? Siapa namanya? Iya. Oke, perkenalkan dulu namanya, baru pertanyaannya dari teman-teman yang lain juga Pak. Perkenalkan nama saya Julia Mera, saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi saya ingin bertanya, tadi pemateri ada menjelaskan bahwa isolasi sosial atau tekanan sosial seperti bullying itu bisa membuat kondisi mental kita rusak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar kita menghindari agar kita meningkatkan kesehatan mental kita dari kasus bullying atau isolasi sosial tersebut, dan apa tindakan jika kita sedang berada di posisi tersebut? Oke. Pertanyaannya dari Fulani, yang mana pertanyaannya mengapa penting untuk memiliki waktu untuk diri sendiri dalam menjaga kesehatan mental. Nah, memang penting bagi kita untuk memiliki waktu tersendiri kalau untuk menyelesaikan dalam kesehatan mental. Karena di dalam kita diberi waktu untuk sendiri, kita bisa melakukan meditasi seperti yang dijelaskan tadi, relaksasi diri, untuk merenungi gimana kita kedepannya, gimana kita untuk berinteraksi dengan orang lain ataupun dengan teman-teman kita atau sesama kita. Jadi kita butuh waktu tersendiri untuk merenungi itu semua agar kita bisa melakukan sosialisasi lagi ke depannya. Bagaimana kita? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Ubah pola pikir kita, ubah diri kita. Jadi begitu ya, kalau kita kasus bullying, caranya itu, upayanya banyak-banyaklah kita seperti yang upaya-upaya yang sudah dijelaskan, banyak-banyak kita meditasi, banyak-banyak kita relaksi kita terhadap sosial, banyak-banyak kita mengubah pola pikir, mengubah perilaku, mengubah segalanya. Jadi lebih baik jangan ribut gitu. Gimana kalau menurut Ibi tadi jawabannya? Terima kasih, Bibi. Silakan. Anak muda,
for the stars against the sky when we hurt again.